Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Yunita. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram breakdown structure atau diagram WBS. Nah, pada diagram kali ini saya akan menggunakan kasus pengembangan proyek sistem informasi penjualan mebel berbasis web pada Mebel Angkasa Pekalongan. Pada diagram WBS ini ada 7 tahap. Tahap pertama yaitu investigasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis keputusan, perancangan sistem, uji coba atau testing, dan yang terakhir ada implementasi. Tahap pertama dari diagram WBS ini ada investigasi awal. Nah, di investigasi awal ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ada menampilkan data dari Mebel Angkasa Pekalongan. Nah, setelah ditampilkan data, ini akan dilakukan wawancara dengan pihak Mebel Angkasa Pekalongan. Kemudian, mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur proses penjualan yang ada pada Mebel Angkasa Pekalongan. Tingkat ketiganya ada menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Ini akan disiapkan oleh project manager dan juga sistem analis. Selanjutnya, membuat janji untuk melakukan wawancara. Nah, pembuatan janji ini akan dilakukan oleh staf administrasi. Selanjutnya, melakukan wawancara dengan pihak pengelola. Nah, wawancara ini akan dilakukan oleh project manager dan juga sistem analis. Terakhir itu pembuatan dokumentasi hasil dari wawancara. Dan dokumentasi ini akan dibuat oleh staf administrasi. Nah, di tingkat keduanya ini ada setelah menampilkan data dari Mebel Angkasa Pekalongan dan juga sudah dilakukan wawancara, dilakukan identifikasi prosedur dan proses sistem penjualan yang terjadi. Identifikasi ini dilakukan oleh project manager dan juga sistem analis. Kemudian membuat rumusan project charter dari alur proses penjualan yang terjadi. Ini akan dibuat oleh sistem analis. Kemudian setelah itu ada pembuatan dokumentasi akhir dari hasil investigasi awal. Ini juga akan dibuatkan oleh staf administrasi. Tahap kedua. Di tahap kedua ini yaitu analisis masalah. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan di tingkat pertamanya itu ada analisis masalah. Pada tingkatan keduanya ada menelusuri detail masalah pada sistem. Pada tingkat 2 ini ada turunannya, yaitu tingkat 3 mempelajari hasil investigasi awal. Ini akan dilakukan oleh sistem analis. Proses selanjutnya melaksanakan rapat dengan tim pengembang. Kemudian pengumpulan dokumentasi hasil menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem. Dokumentasi akan dibuatkan oleh staf administrasi. Nah, pada proses melaksanakan rapat dengan tim pengembang, itu ada turunan tingkatan keempatnya, yaitu membuat janji dengan tim pengembang. Seperti tadi, pembuatan janji akan dilakukan oleh staf administrasi. Kemudian, pembahasan rapat dengan tim pengembang akan dilaksanakan oleh project manager dan sistem analis. Kemudian, dibuatlah dokumentasi hasil rapat analisis masalah dengan tim pengembang, yang mana dokumentasi juga akan dibuatkan oleh staf administrasi. Nah, dari proses pembahasan rapat dengan tim pengembang itu juga ada tingkatan keempatnya, yaitu pembahasan rapat dengan tim pengembang. Nah, ada tingkatan kelimanya. Nah, pada tingkatan kelima ini yaitu melakukan identifikasi sebab akibat masalah yang ada. Ini akan dianalisis oleh sistem analis. Kemudian menentukan prioritas masalah yang akan dilakukan oleh sistem analis. Nah, pada tahap analisis masalah ini, di tingkat keduanya setelah menelusuri detail masalah pada sistem, ada proses menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem.
ini akan dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya itu pembuatan dokumentasi hasil akhir dari analisis masalah dalam pengembangan sistem. Dokumentasi ini akan dibuatkan oleh staf administrasi. Tahap ketiga. Tahap ketiga yakni analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ada turunannya, yaitu mengumpulkan data untuk kebutuhan sistem. Setelah itu, pada mengumpulkan data ini ada proses turunannya juga. Tingkat ketiga itu ada mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal, kemudian mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah. Pada tingkat kedua ini ada menentukan kebutuhan sistem. Nah, yang menentukan kebutuhan sistem ini yaitu sistem analis. Nah, selanjutnya ada pembuatan dokumentasi hasil akhir dari analisis kebutuhan pengembangan sistem ini, yang mana dokumentasi ini akan dibuat oleh staf administrasi. Selanjutnya, pada bagian proses mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal ini ada tingkatannya lagi, di mana prosesnya itu yaitu melaksanakan rapat dengan tim pengembang mengenai kebutuhan sistem. Kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil rapat. Dokumentasi hasil rapat ini akan dibuatkan oleh staf administrasi. Kemudian pada proses melaksanakan rapat ini juga masih ada turunannya, yaitu pembahasan rapat dengan tim pengembang. Kemudian dibuatkanlah dokumentasi hasil dari rapat mengenai analisis kebutuhan sistem ini. Kemudian pada proses pembahasan rapat ini juga ada tingkatannya, tingkat kelima, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Selanjutnya, penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem ini akan ditentukan oleh sistem analis. Kemudian ada membuat rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Rincian ini juga akan dibuatkan oleh analisis sistem atau sistem analis. Tahap keempat. Tahap keempat ini yaitu ada analisis keputusan. Pada tingkat keduanya itu ada mengumpulkan data untuk menganalisis keputusan. Kemudian ada merumuskan kandidat pengembang sistem. Selanjutnya merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem. Kemudian menentukan kandidat sistem terpilih. Ini akan dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya itu membuat dokumentasi hasil akhir analisis keputusan pengembangan sistem. Nah, pada proses mengumpulkan data untuk analisis keputusan ini, ada tingkat ketiganya, yaitu mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem. Pada proses di tingkat kedua itu pada bagian proses merumuskan kandidat pengembang sistem, ini ada tingkat ketiganya, yakni pertama, mengumpulkan dokumentasi solusi-solusi yang ditawarkan. Ini akan dilakukan oleh staf administrasi. Selanjutnya, menganalisa kandidat-kandidat pengembangan sistem dari analisis kebutuhan. Ini juga akan dilakukan oleh sistem analis. Kemudian, mendefinisi kandidat pengembangan sistem. Ini akan didefinisikan oleh sistem analis. Kemudian, merumuskan hasil final rekomendasi kandidat pengembangan sistem. Ini juga akan dirumuskan oleh sistem analis. Kemudian, membuat dokumentasi hasil rekomendasi kandidat pengembangan sistem, di mana dokumentasi ini akan dibuat oleh staf administrasi. Pada tingkat kedua ada pada bagian proses merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem. Ini ada bagian tingkat ketiganya, yakni pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem. Setelah dilakukan rapat, maka dibuatlah
dokumentasi hasil rapat penentuan tingkat kelayakan pengembangan sistem, di mana dokumentasi ini akan dibuat oleh bagian staf administrasi. Nah, di tingkat ketiga tadi, pada proses pembahasan rapat dengan tim pengembang itu juga memiliki turunannya, yaitu tingkat keempat. Yang mana tingkat keempatnya yaitu menganalisa tingkat kelayakan pengembangan sistem, di mana ini akan dilaksanakan oleh bisnis analis. Selanjutnya itu ada penentuan tingkat kelayakan pengembangan sistem. Nah, penentuan ini akan dilakukan juga oleh bisnis analis. Kemudian terakhir ada bagian tingkat kedua, ada proses di bagian proses pembuatan dokumentasi hasil akhir analisa kebutuhan pengembangan sistem ini. Ada tingkat ketiganya, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis keputusan pengembangan sistem, yang mana ini juga akan dilakukan oleh staf administrasi. Kemudian proses akhirnya yaitu membuat dokumentasi final hasil analisis keputusan dari pengembangan sistem. Proses ini juga akan dilakukan oleh staf administrasi. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem. Nah, di tahap perancangan sistem ini pada tingkat keduanya itu ada 9 proses. Proses pertama itu ada mengumpulkan data untuk membuat desain sistem. Kedua, desain diagram dekomposisi sistem. Kemudian desain logika proses sistem usulan, yaitu DFD. Kemudian yang keempat ada desain logika struktur penyimpan data atau IRD. Kemudian yang kelima ada desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database. Kemudian desain fisik proses sistem usulan atau PDFD. Kemudian desain interface. Kemudian yang kedelapan ada mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem. Yang terakhir, menentukan desain sistem. Pada bagian proses mengumpulkan data untuk membuat desain sistem ini ada tingkat ketiganya, dimana tingkat ketiganya yaitu terdiri dari satu proses, yaitu mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan sistem. Ini akan dilakukan oleh sistem analis. Kemudian pada tingkat kedua, di proses kedua, yaitu desain diagram dekomposisi sistem, terdiri pada tingkat ketiganya terdiri dari 2 proses, yaitu membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem yang akan dirancang oleh sistem analis. Pada proses keduanya yaitu membuat dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi sistem. Dokumentasi ini akan dibuatkan oleh bagian staf administrasi. Pada bagian proses keempat di tingkat kedua, dia juga memiliki tingkat ketiganya, terdiri dari 2 proses, yakni membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau IRD, di mana rancangan ini akan dibuatkan oleh sistem analis. Proses keduanya yaitu membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data ini atau IRD ini. Dokumentasi ini juga akan dibuatkan oleh bagian staf administrasi. Nah, di bagian proses ketiga di tingkat kedua, yakni proses desain logika proses sistem usulan ini atau DFD, ini juga ada 2 proses di tingkat ketiganya, yaitu membuat rancangan desain logika proses sistem usulan atau DFD, yang mana rancangan juga akan dibuatkan oleh sistem analis. Kemudian dibuatkan dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan ini. Selanjutnya di proses kelima ada desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database.
Di tingkat ketiganya itu terdiri dari 2 proses. Yang pertama yaitu membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database, akan dibuatkan oleh database designer. Kemudian membuat dokumentasi desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database, akan dibuatkan oleh bagian staf administrasi. Selanjutnya di proses keenam pada tingkat kedua yaitu desain fisik proses sistem. Kemudian ada di proses ketujuh yaitu desain interface. Kemudian proses ke-8 mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem. Kemudian proses ke-9 menentukan desain sistem. Nah, di proses ke-6 ini pada tingkat ketiganya ada 2 proses, yakni pertama membuat rancangan dengan fisik desain fisik proses sistem usulan, yakni PDFD. Proses keduanya yaitu membuat dokumentasi hasil dari desain fisik proses sistem usulan ini, akan dibuatkan oleh bagian staf administrasi. Kemudian pada proses ketujuhnya yaitu desain interface, ini terdiri dari 2 proses pada tingkat ketiganya, yaitu membuat rancangan desain interface, yang mana ini akan dibuatkan oleh programmer. Setelah itu membuat dokumentasi hasil dari desain interface ini. Di sini juga dokumentasi ini juga akan dibuatkan oleh bagian staf administrasi. Kemudian pada proses ke-8 ini di tingkat ketiganya ada 7 terdiri dari 7 proses. Proses pertamanya yaitu dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi sistem. Kemudian dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan. Selanjutnya dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD. Kemudian dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan atau DFD. Kemudian dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database. Selanjutnya dokumentasi hasil desain fisik proses sistem usulan atau DFD. Terakhir dokumentasi hasil desain interface. Tahap ke-6 ada uji coba atau testing. Tingkat pertamanya itu uji coba atau testing. Tingkat kedua terdiri dari 3 proses. Yang pertama yaitu melakukan uji coba sistem. Uji coba sistem ini akan dilakukan oleh sistem tester. Selanjutnya proses keduanya itu ada melakukan evaluasi hasil dari uji coba sistem ini, di mana evaluasi ini akan dilakukan oleh sistem tester, programmer, quality assurance. Selanjutnya proses terakhirnya yaitu membuat dokumentasi dari hasil uji coba ini. Dokumentasi ini akan dibuatkan oleh bagian staf administrasi. Nah, tibalah kita di tahap terakhir. Tahap terakhir ini yaitu tahap ke-7 yaitu implementasi. Implementasi ini terdiri dari 5 proses. Proses pertamanya yaitu pengadaan perangkat pendukung untuk sistem. Ini akan dilaksanakan oleh staff supporting. Kemudian di proses keduanya ini yaitu instalasi sistem, di mana ini juga akan dilakukan oleh staff supporting. Kemudian proses ketiganya itu ada konversi sistem. Konversi sistem ini akan dikerjakan oleh database administrasi, kemudian programmer. Kemudian ada proses keempatnya itu training kepada end usernya, di mana ini akan dilakukan oleh juga staff supporting. Terakhir proses kelimanya yaitu membuat dokumentasi implementasi sistem. Dokumentasi ini juga akan dibuatkan oleh staf administrasi.
tibalah kita di akhir video. Semoga penjelasan saya tadi tentang materi diagram breakdown structure memberikan manfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya buat, tolong berikan kritiknya. Kritik bisa diberikan di bawah ini di komentar video. Terima kasih.